Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Kali ini kita berada di Desa Kutambahan ya. Kita mengambil lokasi di Pura Gede Maksan di Jawa Tengah. Maksan Gede ya, yang benar. Kali ini kita akan membahas bagaimana tentang nyepi nih, karena dekat-dekat ini kita mau ada upacara nyepi nih di Bali, Beli Jarot. Yang keberapa? Nyepi 1942 ya, yang benar. Nah, mengenai sedikit tentang nyepi nih, kalau ada sejarahnya nih, Beli Jarot. Sudah pasti kan hari raya pasti ada sejarahnya. Nah, cuma kan kalau misalnya kita bilang sejarah, ini apakah sejarahnya ini diambil dari Bali atau dari Jawa kan? Karena yang kita tahu nyepi ini cuma kita diambil di Bali aja ya. Padahal leluhur kita ada dari Jawa ada kan, cuma di Jawa nggak ada upacara seperti itu. Sebelum lanjut ke membahas makna dan filosofi hari raya nyepi juga, alangkah baiknya kita tahu sejarahnya dulu nih. Nah, mungkin Beli Jero bisa jelaskan ke sejarah hari raya nyepi bagaimana sih nyepi ini bisa. Jadi Beli Didi sama Beli Jero bahwa sejarah hari raya nyepi itu pertama kali ada di India Selatan dia. Jadi ada kisahnya bahwa di India Selatan itu ada pertempuran dua dinasti, antara dinasti Kusana, ada rajanya ada dinasti Kusana sama dinasti Bharatawarsha namanya. Jadi kedua dinasti ini melakukan pertempuran kurang lebih sekitar ratusan tahun seperti itu. Kemudian pada saat 78 Masehi perang itu selesai dan menjadi perdamaian. Semenjak itulah raja dari dinasti Kusana itu membuat suatu hari raya atau bisa dikatakan tahun baru yang sebagai puncak awalnya disebut dengan Saka. Makanya ada perbedaan antara Masehi dengan Saka itu ada jaraknya 78 dari Masehi. Karena Saka itu pertama kali diterbitkan, diwujudkan, diciptakan itu pada saat 78 Masehi. Jadi sekarang kan 2020 berarti tahun baru Sakanya adalah 1942 seperti itu. Dari India ini setelah udah terjadi ada peradaban di Indonesia atau gimana? Japan kan sudah, di Indonesia sudah ada. Sudah ada peradaban. Pas zamannya Aji Saka setelah 78. Jadi seperti ini Beli, bahwa sekarang banyak istilahnya kesalahan atau kekeliruan di Bali khususnya bagaimana orang melakukan upacara otonan itu tidak sesuai dengan hari lahirnya. Karena sebenarnya kalau seandainya di Bali itu Saka Beli, yang pakai di Bali itu atau otonan itu adalah Saka, bukan kita Masehi. Kalau Masehi pergantian hari adalah di atas jam 12 malam sudah berganti hari. Tetapi kalau Saka itu belum. Karena di sana jam 5:30 atau di saat matahari terbit seperti itu. Atau lebih tepatnya mungkin jam 6 pagi. Jam 6, makanya nyepi itu kan dari jam 6 sampai jam 6. Jadi seandainya kita punya anak lahirnya itu jam 3 dini hari, berarti masuknya masih jam malamnya itu. Masih yang kemarin, bukan yang sekarang. Berarti otonannya itu diambil ya? Yang hari malamnya. Nah, kalau misal ini masih dalam sejarah nih ya. Kalau misalnya itu dari India, diambilnya dari India, seharusnya kan di Jawa itu kan Hindu yang pertama kan, Hindu pertama. Harusnya kan di sana juga pernah dilakukan hari raya nyepi. Nah, pernah nggak Jerum? Jadi gini, dari sejarah nyepi itu dari India Selatan, kemudian istilahnya menyebarlah ke Indonesia Nusantara. Pertama kali di Jawa itu di kitab Negara Kertagama, yang dikarang oleh Empu Prapanca. Kemudian ada Lontar Sundari Gamu yang ada di Bali, sama Lontar Aji Somandala itu. Itu yang sejarah nyepinya diambil dari sana. Jadi lebih dari lontarnya itu. Lebih lontarnya. Jadi dari sejarah memang sudah ada dari Indianya. India pertama kali di India Selatan. Cuma di Jawa belum pernah terdengar itu kan. Iya. Sekarang untuk area nyepi ini, makna dan filosofinya apa sih kalau diambil nyepi? Makna dan filosofi nyepi itu tergantung dari sastranya loh, Beli. Yang pertama dari kitab Negara Kertagama itu, bahwa di sana dikatakan tujuan daripada nyepi itu adalah untuk mulih jatining hening. Mulih ke jatining ini artinya kembali ke alam nir atau ke alam Tuhan lah, bisa dikatakan kita. Kemudian di dalam lontar
Sundarigama juga disebutkan seperti itu. Nyepi itu artinya kita adalah sunyi, artinya penyatuan antara Buana Agung dan Buana Alit. Kemudian Aji Swamandalu juga bersama dengan Sundarigama. Jadi dari ketiga lontar ini, ketiga sastra ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa tujuan daripada Hari Raya Nyepi adalah untuk meningkatkan keseimbangan diri supaya kita bisa menyatu dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Jadi itu tujuan utama lebih menyatukan diri kita ke nir ya. Ke nir. Jadi bagaimana cara kita istilahnya sebagai manusia supaya kita bisa menerapkan tujuan daripada Hari Raya Nyepi. Seperti saya katakan tadi bahwa mulih ke jati ning. Jadi dijabarkanlah di dalam konsep sastra-sastra Hindu, yaitu Aji Swamandalu, Sundarigama atau Negara Kertagama. Sana dikatakan bahwa ada tahapan atau step-step yang kita lakukan untuk mewujudkan daripada tujuan Nyepi ini. Yang pertama adalah melasti. Setelah melasti ada taur kesange kalau kita katakan. Setelah melasti, taur, nyepi, embak geni, baru terakhir ada disebut dengan dharma sakti. Jadi ini ketiga aspek, ketiga tahapan yang harus dilalui untuk mencapai yang namanya mulai jati ning atau kembali ke alam kosong seperti itu. Nah, kalau identiknya Nyepi itu kan gini, kayak tahun barunya tahun Saka kan. Tahun barunya Saka ya. Jadi secara umum di Bali itu merayakan Hari Raya Nyepi itu pada tahun baru tahun Saka itu. Cuma di Bali itu kan banyak versi nih. Ada beberapa desa yang ada di kayak misalnya di desa ini, di desa A misalnya, Nyepinya itu beda secara umum gitu. Jadi ada dia mengambil dalam 1 tahun Masehi itu dia bisa mengambil dua nyepi secara umum di Bali. Bahkan ada 3. Ada 3 ya. Nah gimana tuh? Jadi gini, secara umum yang digunakan di dalam Bali ataupun di Indonesia, kita berkatakan di Nusantara lah ya, bahwa mengacu pada lontar Sundarigama dan Aji Swamandalu, yaitu nyepinya itu pada saat sasih kesange. Cuma ditambahkan dengan juga lontar keletatu sana dikatakan. Kemudian ada perbedaan di desa-desa lain seperti itu mengambil nyepi lebih dari 1. Tidak masalah karena di sana adalah desa dreste, asalkan tidak membuang yang namanya nyepi yang secara umum yang lama atau sakenya ini seperti itu. Jadi itu dibenarkan ya menjadi sastra. Jadi lebih ke adatnya bagaimana asal usul dari desa. Kemudian konsep seperti saya katakan tadi adalah tahapan bagaimana kita pelaksanaan. Kemudian kita ambil filosofisnya sekarang. Yang pertama adalah melasti. Melasti, tujuan melasti itu ada 3 sastra seperti saya katakan tadi. Kitab Negara Kertagama mengatakan bahwa hanyut akan malaning bumi, artinya menghanyutkan kekotoran dunia seperti itu. Tujuan pada melasti. Kemudian di dalam lontar Aji Swamandalu dikatakan bahwa tujuan melasti adalah ngiring perawata dewata kabeh hanyut akan letehing jagat, seperti kita mengiringkan atau mengikuti para dewata untuk membuang kekotoran dunia. Kemudian di dalam lontar Sundarigama dikatakan bahwa angamet kita amatir yang tengah samudra seperti itu. Jadi dari ketiga sastra ini bisa kita rangkum bahwa tujuan daripada melasti itu 1, kita untuk membuang namanya segala kekotoran, baik itu di Buana Agung dan Buana Alit. Jadi di Buana Agung bagaimana kita membuang letah-letah yang ada di dunia ini seperti itu. Entah itu sekarang kan juga ada virus yang menyebar. Semoga habis tahun ini virus itu bisa ditangani. Kemudian bagaimana konsep kita menghilangkan yang namanya kekotoran di dalam Buana Alit. Seperti itu. Nah, kalau proses melasti yang tadi Jeru bilang itu kan ada yang ngambil sebelum nyepi ya, ada yang ngambilnya sudah nyepi. Nah, apa ada patokan dasar nih gimana melasti itu yang? Kalau patokan dasar tergantung lontarnya diambil. Ada Sundarigama ngambil dan ada Aji Swamandalu. Ada sebelum nyepi dan ada sesudah nyepi. Oh, beda-beda ini? Beda-beda tergantung istilahnya pakem sastra yang digunakan. Berarti ada 2 sumber sebenarnya? Ada 2 sumber. Ada 2 sumber. Yang di Bali. Ya, kalau di Jawa kan ada Negara Kertagama dia. Oh iya. Itu kan kitab yang dibuat pada saat zaman Majapahit. Puprapanca yang mengarang seperti itu. Jadi seperti itu. Kenapa dalam tujuan nyepi ini ditegaskan bahwa mulih jati ning, kembali ke alam kosong. Ini loh
sebagai buktinya bahwa kita di saat kita sembahyang yang pertama kan sembah puyung, yang terakhir juga sembah puyung. Jadi tujuan kita bahwa lahir kita biar kembali ke alam kosong seperti itu. Jadi setelah plasti baru urutan acaranya baru Taur. Ya. Jadi taur itu secara filosofi bahwa taur itu artinya kita membayar, beli. Taur itu kan membayar. Apa yang harus kita bayar? Karena selama kita hidup kita pasti akan yang namanya membunuh binatang, membunuh tumbuh-tumbuhan untuk kita melangsungkan kehidupan kita. Jadi iatnya yang seimbang adalah antara kita mengambil dan mengembalikan. Nah, jadi inilah tujuannya kita. Taur ini adalah untuk kita membayar istilahnya, karena makanya taur itu ditujukan untuk butuh atau bat kan dalam kekuatan alam. Jadi istilahnya kita menyeimbangkan kekuatan alam. Di kali tatu juga dikatakan di saat taur istilahnya butuh kale atau betara kale dengan perencang beliau itu akan berada di catos pate atau perempatan untuk istilahnya menerima sesajen atau istilahnya upah lah dari masyarakat seperti itu, supaya tidak mengganggu acara yang namanya besoknya ada nyepi atau catur berarti penyepian. Berarti kan tempatnya memang harus di catus pate ya. Kan jadi, ada kadang-kadang kan ada di pura juga ada dilaksanakan, ada beberapa kan. Kalau nyepi taurnya ya pasti di catus pate, kecuali di pecaruan di rumah kan beda dia. Kalau di rumah pribadi, kemudian di pura kayak yang tiga dan lain sebagainya. Jadi kenapa dipusatkan seperti itu kan, kita nasirnya di perempatan, nanti ini istilahnya titik persepen yang nanti diberikan kepada masyarakat, sesepennya itu. Jadi kenapa kita melaksanakannya di perempatan, karena secara lontar tutur gonggusi bahwa perempatan ini adalah titik tengahnya desa itu. Titik tengah desa itu adalah perempatan. Istilahnya api terbesar lah di dalam konsep desa itu di perempatan. Kemudian kalau di Buana Alit atau manusia, titik tengahnya kita adalah di pusar. Makanya orang sembahyang itu kan disuruh istilah ngikat pusar untuk santan. Tujuannya apa? Adalah untuk hawa nafsu. Ini kan simbol api yang terbesar mengunci. Karena manusia itu dibagi menjadi tiga, ada buta angge dari pusar ke bawah, ada manusia angge dari pusar ke atas sampai di leher, dari leher ke atas ada dewa angge. Jadi tujuannya supaya kita sembahyang ada yang memisahkan antara buta angge, manusia dan dewa seperti itu. Inilah ditutup. Berarti ada kaitannya juga sama yang dibilang biasanya gedeg basangi itu. Iya, nanti kita bahas. Benar-benar. Ini pusat emosi soalnya di sini. Pusat emosi. Benar-benar. Nah, tadi Jero kan sudah menjelaskan bagaimana pembersihan dari Buana Alit, Buana Agung, ya benar-benar. Dari konsep yang upacara upakara yang kita lakukan itu bagaimana untuk membersihkan Buana Agung, terus Buana Alit itu sendiri gimana nih pada saat prosesi nyepi? Di taurnya tuh beli ya. Iya. Kalau di Buana Alit kan di sana pasti akan kita natap yang namanya biekaon, bantuan biekaon, kemudian untuk pembersihan lah. Kemudian di pekarangan rumah sudah mendapatkan istilahnya kita sesepen dari kayangan tiga yang nantinya kita lakukan atau kita jalankan lah di pekarangan, kemudian di Merajan seperti itu. Nanti kita akan bahas apa itu maknanya, mungkin kita bahas. Sekarang kita bahas filosofi nyepinya. Jadi setelah taur baru kita menginjak yang namanya hari raya nyepi. Nah inilah nyepi ini sebagai awal mula tahun barunya Saka. Jadi tujuannya taur ini adalah anggap hari terakhir lah Sakanya 941. Tujuannya setelah kita taur supaya kita mengawali hari yang baik tanpa istilahnya sifat-sifat butuh. Udah bersih supaya kita istilahnya membuka lembaran baru di tahun baru Saka ini seperti itu. Berarti dalam artian kita di rep indriya. Makanya konsep istilahnya nyepi itu ada 4 ya. Bagaimana catur berarti penyepian disebutkan catur berarti penyepian. 1 ada amati lelungan, amati lelanguan, amati kari, dan amati geni. Jadi secara logika, secara kupas kita dangkal bahwa amati geni ya tidak boleh menghidupkan api. Itu secara Buana Agungnya alam semesta. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan catur berarti ini terhadap kehidupan kita sehari-hari, diri kita sendiri, untuk kita bisa mewujudkan yang namanya tujuannya, yaitu mulia ke jati ning. Ini loh istilahnya tahapan-tahapan. Sama adalah bagaimana kita amati geni. Amati geni apa? Artinya kita tidak boleh yang namanya kita harus mematikan namanya api emosi. Jadi selama kita sebagai manusia masih yang memiliki sifat ego, masih emosi, kita tidak akan mungkin yang namanya kembali ke alam hening.
bagaimana kita bisa hening kalau kita masih emosi? Bisa dihalangi oleh kemarahan. Kemudian ada amati lelanguan. Lelanguan artinya kita adalah kesenangan. Lelanguan itu bisa dikatakan kesenangan. Jadi kalau semakin kita seperti katanya beli Jarod, semakin kita yang namanya tidak bisa ngeret indriya, istilahnya menghilangkan namanya sifat-sifat keduniawian, kita tidak akan bisa mencapai alam hening. Inilah kita istilahnya perlahan-lahan mengurangi hal ini. Nah, kemudian ada amati lelungan, tidak boleh berpergian. Apa maksudnya berpergian? Karena tujuan kita kembali ke alam ini kan kita adalah dengan cara tapu yoga semedi. Jadi kita harus fokus pikiran kita, jangan selain buyar, fokus ke tujuan kita. Bagaimana tujuan konsep kita agama Hindu? Mengatam jagat itu ya ici dharma. Kemudian ada amati karya. Dia tidak bekerja apa, pikiran kita harus fokus, tidak bekerja, tidak memikirkan A, tidak memikirkan B, kita fokus ke tujuan kita, istirahatkan pikiran kita. Itu secara filosofisnya kita ungkap. Kalau secara nyatanya kan sudah mungkin semua tahu amati karya boleh melakukan suatu pekerjaan, tapi bagaimana kita menerapkan terhadap diri kita sendiri sehingga kita mampu mencapai tujuan nyepi, yaitu mulai ke jatining hening. Nah, kalau pas di nyepinya itu kan kita juga melaksanakan biahanya sih yang bagus katanya, disuruh melaksanakan puasa. Nah, itu apakah memang tata cara yang wajib atau memang artinya salah satu cara untuk ngeret indriya yang tadi bisa jadi karena istilahnya kan di sana masuk ke amati lelungan, lelanguan, makanan, kesenangan. Di sana kan termasuk nafsu. Nah, lebih banyak kita di sana adalah menahan nafsu diajarkan. Bagaimana konsep kita menahan nafsu, istilahnya kita tidak makan dalam arti supaya kita fokus melakukan yang tujuan kita seperti itu. Sebenarnya sah-sah aja sih selama kita bisa mengontrol diri. Iya, kalau istilahnya makan, bagaimana kita makan karena kita tidak boleh menghidupkan api. Iya. Apa yang kita masak kan tidak mungkin. Seperti itu mungkin. Terus sekarang kan ada yang instan, dulu mana ada. Nah, kayak gitu. Jadi konsepnya sudah memang dari dulu sudah diatur pakemnya seperti pakemnya itu, benar-benar. Nah, itu udah belajar. Kalau kita mengambil dari, kan ada juga terbenak pertanyaan kan, puasa itu memang dari kapan sih awalnya? Dari jam 6 pagi seperti itu, katakan ada jam 12 malam mulai sampai ada berakhirnya, ada juga sampai jam 12 siang. Yang benar sih gimana sih belajar? Jadi kita mengacu bahwa puasa yang diajarkan oleh konsep kita agama Hindu adalah kita pasti mengacu pada saka. Baik itu siwolatri, nyepi, pasti kita saka. Seperti saya jelaskan, jadi kalau saka pasti kita mulai dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, 24 jam. 24 itu loh pergantian saka. Berarti itu bedanya puasa kita di Bali karena pakai hitungan saka ya. Benar, bukan Masehi gitu. 24 jam jadinya. Nah, kemudian setelah hari raya Nyepi baru ada yang namanya adalah Ngembak Geni. Artinya kita membuka lembaran baru. Kita mungkin di saat kita Nyepi kita sudah semedi, kita istilahnya introspeksi diri. Oh, kita pernah lo berbuat salah dengan tetangga, kita pernah berbuat salah dengan keluarga. Ini loh di saat Ngembak Geni kita istilahnya saling memaafkan. Kayak silaturahmi lah. Kayak silaturahmi mungkin di agama lain seperti itu beli. Ini tujuan Ngembak Geni. Karena tujuan konsep Nyepi terakhir adalah disebut dengan Dharma Santi. Dharma Santi adalah kebenaran yang akan mengakibatkan untuk perdamaian. Jadi apabila konsep Nyepi ini baik itu dari Melasti, Catur Berata Penyepian, kita yang benar-benar kita laksanakan dharmanya, kita laksanakan bagaimana tutunan daripada yang termuat dalam sastra, otomatis akan menghadapkan yang namanya santi atau kedamaian. Damai itu tujuan utama ya. Tujuan utama kita. Agama ini juga kedamaian yang paling utama jadi. Iya, benar-benar. Mungkin itu aja beli. Jadi istilahnya bisa tiang simpulkan di sini bahwa tujuan Nyepi adalah untuk menyeimbangkan diri kita terhadap dunia ini supaya keseimbangan kita bisa didapatkan. Nah, itu juga tadi yang dibahas dari Beli Jarod mengenai sisi lain dari Nyepi ya, di luar dari spiritual ya, di luar dari spiritual. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat nih dari penjelasan tadi Beli Jeru mengenai Nyepi ini, bagaimana kita menyeimbangkan antara Buana Alit dan Buana Agung ya. Iya, benar. Mengenai manusia dan alam semesta lah. Manusia dan alam semesta, bagaimana kita membersihkan diri dan alam itu sendiri, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan juga ya, di alam ini. Mungkin
Mungkin. Jadi untuk teman-teman semeton agama Hindu dimanapun berada, kami dari kru Taksu Poleng mengucapkan selamat Tahun Baru Saka 1942. Jadikan tahun baru ini sebagai tonggak untuk kita introspeksi diri, untuk memperbaiki diri. Semoga tercapai suatu kedamaian. Gitu aja, Bli. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Mungkin juga pemahaman materi kali ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai tentang Hari Raya Nyepi ini. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman memiliki juga referensi yang lebih, kita bisa di sini bisa sharing, bisa komen di channel langsung. Bagi yang teman-teman yang sudah mengikuti juga saya ucapkan terima kasih. Kami dari Taksu Poleng keluarga ucapkan banyak terima kasih. Nah, bagi yang belum, ingat like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata, persembahan yang dilakukan tanpa diketahui maknanya adalah sia-sia. Sama dengan mempersembahkan kebodohan, dan persembahan itu tak ada bedanya dengan segenggam abu. Menawi Dharma Sastra bab 397. Om Santi 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 Om.